Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih semangat belajar ya. Hari ini Ibu akan membuat video pembelajaran mengenai materi trigonometri, tepatnya untuk materi mengenai rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemarin kalian sudah belajar mengenai sudut, derajat, dan radian, maka sekarang kita akan mengenal prinsip dasar dari trigonometri. Tujuan pembelajaran hari ini ada cukup banyak ya. Kalian bisa menemukan konsep sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen, serta menggunakan segalanya yang sudah kalian ketahui untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Sebelumnya, coba dilihat ada yang kenal gambar ini. Gambar siapa ya kira-kira ya? Nah, itu adalah gambar dari Abul Wafa Muhammad Al-Buzjani. Siapakah beliau? Beliau adalah orang yang belajar mengenai teori tangen dan tabel perhitungan tangen. Dia memperkenalkan sekan dan kosekan juga untuk pertama kalinya berhasil mengetahui relasi antara garis-garis trigonometri. Nah, Ibu harap kalau kalian sudah tahu seperti itu, ini kakek-kakek ya. Belajar berarti kan belajarnya lama. Setelah lama belajar dengan istiqomah dan bersabar, akhirnya dia bisa menjadi penemu. Nah, Ibu harap kalian yang masih muda bisa meneladani sikap dari beliau sehingga nanti siapa tahu ada yang jadi penemu, ya kan? Nah, sebelumnya mari kita ingat kembali materi prasyarat. Ada yang masih ingat mengenai segitiga KLM dan segitiga RST. Apakah sebangun? Ini materi SMP dulu ya. Segitiga KLM, kita punya sudut MKL. Lihat ya, sudut MKL. Sudut MKL. Sama dengan sudut TRS. Siku-siku ya. Kemudian sudut KML sama dengan sudut RTS. Sudut KLM sama dengan sudut RST. Oke. Kemudian sisi KL berbanding sisi RS itu sama dengan 12/8. Kita sederhanakan menjadi ya 3/2 dibagi 4 ya. Kemudian sisi LM dibanding sisi ST. 15/10 disederhanakan menjadi 3/2. Kemudian yang terakhir sudut MK, bukan sudut, sisi MK dengan sisi TR. MK dengan TR berarti 9/6 ya. Ternyata kalau disederhanakan juga sama menjadi 3/2. Maka ada hal yang istimewa di sini. Apa itu? Mari kita pelajari nanti. Kemudian sekarang kalian lihat persyaratan dua segitiga sebangun itu ada dua. Yang pertama sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Sekarang kita ke perbandingan trigonometri. Kalian lihat, nah ada sudut ya, sudut di segitiga. Depannya sudut itu sisi depan, kemudian sampingnya sudut itu sisi samping. Kemudian yang warna hijau itu sisi miring. Ibu juga punya segitiga lagi, sekarang Ibu balik, maka sudutnya yang di sebelah sana ya. Sama, ini sisi apa? Yang warna hijau, sisi miring, betul. Kemudian yang di depan sudut adalah sisi depan, yang di sampingnya sudut adalah sisi samping. Sisi miring itu bisa juga disebut sebagai hipotenusa. Sekarang kita mengenal sudut elevasi dan sudut deviasi. Apa itu sudut elevasi? Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas. Berarti kalau misalnya kalian berdiri di sini melihat tiang bendera begitu ya, melihat ujung dari tiang bendera itu berarti mata kalian membentuk sudut elevasi. Kemudian contoh sudut deviasi, kalau kalian berada di pesawat terbang begitu ya, yang sejajar dengan tinggi suatu gedung. Nah, kalau kalian melihat ke bawah itu namanya sudut deviasi. Sekarang kita ke kesimpulan, coba tolong diperhatikan baik-baik ya. Kita punya sin C.
sin C. Berarti kalian lihat sudut C. Sudut C di sini, sin merupakan depan per miring. Berarti demi. Dihafalnya begitu ya. Sin demi. Sisi depan per sisi miring. Berarti AB, mi-nya BC. Kemudian kos. Kos itu adalah kos sami. Berarti sampingnya sudut C, berarti sini ya, sami, berarti per sisi miring. Jadi bisa kita tulis AC per BC. Yang terakhir, tangan itu bisa kita tulis seperti yang sudah kalian lihat tadi di contoh soal ya, tan desak. Berarti depan per samping. Depan per samping adalah sisi depan per sisi samping, desak. Berarti bisa kita tulis D-nya BA atau AB per sampingnya AC. Selain sinus kosinus tangan, ada juga kosekan, sekan, dan kotangen. Kosekan, sekan, dan kotangen ini sebenarnya berhubungan dengan pasangan di sebelahnya. Kalau kosekan ini kita kebalikannya sinus. Ingat ya, kosekan kebalikannya sinus, berarti bukan demi tapi mide. Kemudian sekan itu kebalikannya kos. Sekan kebalikannya kos. Kalau kosnya sami berarti sekannya misa. Yang terakhir kotangen itu kebalikannya tan. Kalau tangan itu desa, maka kotangen adalah sad. Bisa kita tulis kosekan adalah 1 per sin, sekan adalah 1 per kos, dan kotangen adalah 1 per tan. Bisa ya? Bisa. Semoga kalian. Sekarang coba perhatikan permasalahan di depan. Ini ada gambar orang ya, ini orang. Ini orang, namanya siapa ya? Namanya Dani. Ya, namanya Dani, tingginya 1,55. Dia memandang titik tinggi pohon, berarti 60 derajat. Ini sudut apa? Ya, sudut elevasi. Karena dari bawah ke atas ya. Kemudian jarak dari Dani ke pohon itu adalah 10 meter. Sekarang bisakah kita menghitung tinggi pohon? Jika diketahui sinus 60 derajat itu adalah 0,86, kosinus 60 derajat 0,50, dan tangan 60 derajat adalah 1,73. Pertanyaannya, berapakah tinggi pohon? Apakah kita harus mengukur dari bawah ke atas? Tidak, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan konsep trigonometri. Ya, penyelesaiannya adalah kita tulis dulu yang diketahui sin, cos, dan tangen. Kemudian tinggi Dani juga diketahui 1,55 meter. Ditanya, berapakah tinggi pohon? Penyelesaiannya, nah, kan di sini diketahui ada 3 ya, ada sinus, kosinus, tangen. Tapi kita hanya pakai salah satu saja untuk lebih mudah menghitungnya. Nah, kita lihat, kita akan mencari sisi ini sudutnya di sini, berarti ini kan depan ya. Depan per 10 meternya itu kan mi. Samping ya, berarti kita pakai sisi depan dengan sisi samping. Kita pakai tangan, karena tangan bisa dihitung, tangan 60 adalah depan per samping. Depan per samping, depannya adalah X. Ini ya, X itu hanya dari titik tinggi pohon sampai ke sebelum tinggi orang, bukan sampai ke tanah ya. X per 10, maka bisa kita hitung X-nya adalah 17,3 meter. Maka bisa kita hitung tinggi pohon adalah X, atau dari jarak orang ke pohon ditambah dengan tinggi Dani. Tinggi Dani tadi adalah 1,55, maka hasil akhirnya adalah 18,85 meter. Bisa mengerjakan soal. Ini Ibu berikan kuis, ada 2 soal, silahkan dihitung. Ada 2 nomor, dikerjakan di kertas, di foto, kemudian dikirim ke assignment yang di Teams ya. Itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Semoga jelas. Besok ketika PTM bisa kita bahas lagi ya. Untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.